terkadang suka ada pertanyaan gini, Ustadz, kenapa sholat teh sok rada kirang khusyuk abi teh? Nah, karena kita selalu melupakan apa yang disunahkan Rasul, Pak. Di antara kiat khusus sholat itu salah satunya adalah menjawab adzan, gitu teh, Pak. Kenapa? Karena menjawab adzan itu kalau dalam ilmu itu sedang menghipnosis diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mental kita disiapkan. Udah masuk Allahu Akbar gitu. Loh, tadi kunci di mana? Tak gitu, Pak. Jadi disiapkan mentalnya. Makanya kalau ada itu jawab. Gitu ya. Utsaimin mah ibu semuanya kalau kelupaan ngejawab dari awal diulangi sendiri gitunya. Kan misalkan kalau kita lagi sibuk kan sok adan maka tadi palire gitu kan tadi parataskeun tiba-tiba tos hayya 'alas shalah Allahu akbar awanan teu. Asyhadu an teu kata. Diulang sadayana ti awal pakunya lir Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah gitu. Nah pas hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Ayyalnya gitu. Jadi saking pentingnya Pak itu teh. Untuk apa? Untuk menyiapkan mental kita. Jadi semangat ke masjid teh Pak. Kita malah mau ngadan teh geus adan deui jam sabaraha kitu ayeuna. Nah gitu Pak. Jadi tidak ada perubahan kita untuk melaksanakan sholat teh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa mempergunakan nikmat itu untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan cara kita berkumpul bermajelis di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi, tentunya untuk memperkuat kualitas iman, ilmu dan amal saleh kita bersama. Ikhwatul iman rahimakumullah. Pada kajian Ahad atau jihad di hari ini tanggal 5 Februari 2023, insyaallah kita akan belajar bersama Ustadz Ali Nurdin, yang mana alhamdulillah beliau sudah berada di hadapan kita semua. Insyaallah tema yang akan kita bahas pada kajian ini terkait kiat mewujudkan kesejahteraan hidup. Mudah-mudahan dari materi ini tentunya menambah ilmu dan keimanan kita, dan tentunya kita berharap berkumpulnya kita di sini menjadi lantaran turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya iman sekalian, sebelum kajian dimulai, kami mengimbau kepada jamaah yang masih berada di luar area masjid harap bersegera untuk memasuki masjid karena kajian akan segera kita mulai. Dan dari itu marilah kita persiapkan hati, pikiran, pendengaran dan penglihatan kita untuk menyimak dan meresapi apa-apa yang akan bisa disampaikan yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Kajian kita mulai pada Al-Ustadz, dipersilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nab'ad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
di pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya insyaallah. Hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji tema tentang kesejahteraan karena itu yang paling kita inginkan dalam hidup. Hanya seringkali dalam benak kita kalau bicara kesejahteraan itu bicaranya materi dan diukur dengan angka. Maka biasanya kalau ukur kesejahteraan itu pakai kalau dalam ekonomi ada istilah JNP per kapita gitu ya. Pendapatan penduduk per kapita itu menunjukkan kesejahteraan. Jadi semakin banyak dolar yang dimiliki oleh setiap penduduk ya, semakin besar menunjukkan kesejahteraan. Tapi itu banyak yang mengkritik. Kenapa? Karena terkadang pembaginya tidak sama. Ada di kita itu, mohon maaf, kalau bicara sejahtera dari angka, piramidnya itu begini. Jadi orang kaya itu sedikit, miskinnya paling banyak. Jadi kalau dibagi wujudnya nggak kelihatan. Jadi kalau di Indonesia anggap misalkan pendapatan per kapitanya $15.000 per tahun, itu nggak ngewujud. Karena di kita mah yang kaya pisan, yang miskin pisan gitu. Nah oleh karena itu tentu kita coba untuk memahaminya dengan benar. Dan bagaimana sih cara kita mewujudkannya, itu yang paling penting. Sebenarnya setiap muslim itu pasti sejahtera kalau dia kembali kepada ajaran agamanya. Kalau dia mau menggali dan mau mempraktekkan, mengamalkan, pasti dijamin sejahtera. Kalau kita merujuk hadis Bapak Ibu semuanya, kalau sejahtera secara materi, itu simpel sekali yang Rasul sampaikan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Salamah bin Ubaidillah bin Mis'an al-Ansari, Rasul bersabda, "Man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi." Barang siapa di antara kalian di pagi hari fisiknya sehat. Dan insya Allah kita semua hari ini sehat. Makanya bisa hadir di majelis ilmu. Kemudian aminan fi sirbihi. Aman bersama keluarganya, tidak sedang konflik, tidak sedang perang, tidak ada bencana gitu Bapak Ibu semuanya. Dan kita juga hari ini banyak yang bersama keluarganya datang ke majelis ilmu, berarti yang kedua ada. Ya. Dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, punya makan untuk satu hari. Kita mah mohon maaf di kulkasnya saminggueun Pak. Bea sasasiheun tah. Betul tidak? Jadi kita mah sudah sejahtera banget. Nah, kata Rasul, kalau orang sehat, bisa berkumpul dengan keluarga, punya makanan untuk satu hari, apa? Faka'anna ma hizat lahud dunya, maka dunia sudah dikumpulkan seluruhnya untuk orang itu. Makanya kalau ada orang yang masih ngeluh wae, Pak, padahal di dompet punya ATM, aya 10 juta mah apa ya teh? Ya, di rumah tadi stok beras cukup, stok makanan cukup, masih kena ngeluh. Nah ini masalah Pak. Itu berarti ada yang harus kita luruskan. Gitu Pak. Jadi kalau dari sisi materi simpel, punya makanan untuk satu hari, itu sudah sejahtera kita itu. Sudah cukup. Karena besok hari urusannya Allah Pak. Kita makan mikir teh bukan sehari 2 hari, 7 turunanan. Ternyata menjadi stres teh Pak. Kita harus mikir tuh hari per hari gitu ya. Besok mudah insya Allah ada yang rizkian lagi Allah gitu kan itu. Apalagi mohon maaf kalau Bapak Ibu semuanya yang punya gaji gitu ya. Artinya sudah punya penghasilan yang tanda kutip pasti kan gitu ya. Masih ngeluh juga, itu mah terlalu begitu. Maka kita harus merujuk Bapak Ibu semuanya, bagaimana sih mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Ternyata Bapak Ibu semuanya, konsep dalam Islam mensejahterakan itu bukan dengan apa, tapi mulainya dari mana. Nah itu yang paling penting Pak. Kan biasanya seringkali kalau kita bicara sejahtera, programnya apa? Ada program PKH, BLT,
Apa lagi Pak? Dulu mah PNPM, ya kalau di kota-kota. KUR, ya. Apalagi banyak ya. Tapi ternyata sejahtera apa? Tetap we ngajuk terus we gitu ya. Bahkan ketergantungan di kita Pak. Ya. Jadi ketergantungan minjem gitu ya. Dan kalau sudah ketergantungan teh bahaya. Kalau tidak minjem dan tidak ada tempat minjem stres Pak. Makanya terjebaklah karena karena apa? Pinjaman online pinjol Pak. Nah, itu. Karena salah memaknai kesejahteraan mulainya dari mana? Bukan dengan usaha Pak. Coba Bapak lihat surat An-Nur 36, 37, 38. Nah, itu Pak kunci kesejahteraan Pak. Kata Allah, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Nah. Jadi mensejahterakan itu mulainya dari mana? Fi buyutin, Pak. Mulai dari rumah-rumah. Yang dimaksud adalah rumah-rumah Allah, Pak. Jadi nggak mungkin sejahtera orang kalau jarang ke masjid gitu, Pak. Wow. Dijamin, sob. Bagaimana mungkin umat Islam sejahtera kalau umat Islam jauh dari masjid? Maka dulu ketika Rasulullah SAW pertama datang ke Madinah, yang pertama dibangun apa? Masjid, Pak. Pasar mah diantep Pak, Yahudi kene. Betul tidak? Tapi bagaimana para sahabat itu dikumpulkan di masjid? Dibiasakan untuk hadir di masjid taklim, di masjid Rasulullah. Diajarkan bagaimana keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam beberapa bulan pasar Madinah dikuasai oleh para sahabat, Pak. Hari kita mah ka masjid itu usaha tara, Pak. Hari hayang sejahtera, tahlir maksudna, Pak. Ya. Dalam hadis Bapak semuanya, ya. Ketika ayat ini turun, ya. Ada seorang sahabat yang mengatakan, ya orang Yahudi ya Pak. Ada satu ayat yang mirip katanya dengan ayat yang ada dalam kitab Taurat. Yaitu ayat ini. Inna buyutallahi fil ardi masajiduha. Sesungguhnya rumah-rumah Allah di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Fazurha. Maka silahkan Anda kunjungi masjid, datangi masjid, ibadah di masjid. Kenapa? Fahaqqun 'alal mazuri an yukrima zairahu. Karena wajib bagi yang dikunjungi menghormati yang berkunjung, Pak. Betul tidak? Ustaz we dongkap ka dieu tos saya tuh Pak sagelas cai haneut. Jahe. Disuguhan ka masjid Bapak Ibu sadayana. Sebab apa? Sebab kita tahu, Pak, ajaran agama kita mengatakan kalau ada tamu suguhan. Betul tidak? Ikramud dhaif. Bahkan kadang teboga genan nganjuk heula. Kebiasaan kita, betul tidak? Ka warung ceuk manawi aya teh botol 3. Nah, kitu kunaon rencangan bade sumping sauna teh sok mangga. Agama kita mengajarkan kita harus menghormati tamu. Allah adalah pemilik masjid, Pak. Tuan rumah masjid. Maka kalau ada orang datang ke masjid, banyak mau disuguhan ku Allah, disuguhan. Dan teka tingali, Pak. Karena Allah pasti akan menghormati orang yang sering datang ke rumah Allah. Hari kita mah kebayang masjid Allah, rumah Allah teh Baitul Haram, Pak. Bolak-balik we ka umroh haji ka masjid tara nu di dieu sami sareng bohong eta teh, Pak. Leres, bagus kita ibadah haji, umroh gitu. Tapi makmurkan masjid yang dekat dengan rumah kita, itu adalah kunci untuk mensejahterakan. Ya.
Makanya kata Allah, fi buyutin adzinallah, Allah mengizinkan anturfa'a. Turfa'a itu dinaikkan, Pak. Dikeraskan, atau sebagian memaknai turfa'a itu adalah dibuat nyaman, dibuat indah masjid itu. Supaya orang betah ke masjid gitu, Pak. Ustadz sama teman-teman menggagas TBM, Pak, tim bebersih masjid. Karena kita berpikir banyak masjid-masjid kita itu yang tidak layak gitu. Jadi setiap hari ada petugas kekurangan masjid satasik, Pak, untuk membersihkan masjid. Kenapa? Karena boleh jadi banyak orang tidak mau ke masjid karena masjidnya itu tidak nyaman secara fisik gitu. Kalau masjid ini alhamdulillah, Pak. Kan masjid yang lain mah terkadang punten, Pak. Miliar masjid itu kupangambung sebenarnya teh. Lawan bawa hansur berarti ya masjid. Sabab apa? WC nate tara bersih. Itunya identik, Pak. Kan sedih Bapak Ibu sadayana ya gitu. Lawan masjid itu kotor, kumuh. Masjid itu harus bagus, harus nyaman. Orang mau zikir itu nyaman. Dah kunaon Bapak Ibu sadayana di Madinah nyaman, di Mekah nyaman, dah enak masjid apa? Rawaseun. Sudah memang dari sisi spiritualnya juga luar biasa, dari sisi bangunannya gana betah kita Bapak Ibu sadayana. Mata kelami di ditu mah kunaon alim ke hotel betah usah di dieu teh cenah. Oh, nda sae, Pak. Coba di masjid urang. Kadang mohon maaf bade salat bae ngantosan imam qomat, kagok lah geus qomat lah kan gitu. Gitu. Makanya kada dirubah mindset tapi sama gitu ya. Maka masjid bagus, fasilitas bagus, itu luar biasa. Harus dibuat demikian masjid-masjid kita itu. Jadi orang senang, orang luar biasa datang ke masjid itu. Nyaman. Gitu ya. Nyaman bagi bapak-bapak, nyaman bagi anak-anak. Bahkan ada Bapak Ibu semuanya punten. Dan ini jarang di kita, Pak. Di Turki mah masjidnya belakang nanti aya tempat non playground, Pak. Di luar negeri mah gitu masjidnya, Pak. Jadi aya tempat anak bapak-bapak nang ngaji baru nama ulin we kan gitu. Aya tempat khusus. Tadi kita belum ada berpikir sampai di situ. Jadi namun ibu-ibu pangaosan kan murang kali lompatan nganggu ustad. Akhirnya non dibuatlah tempat bermain dekat masjid di bawah. Jadi lamun di lantai di bawah tempat bermain anak supaya anak minimal resep pula mendekati masjid gitu. Aidi urang mah terkadang ti leutik sok diusir ti masjid, Pak. Sehingga neng lamun ka masjid di ciwit ya. Ayeuna punten, Pak. Jadi we geung diapeun da pika sepuh, Pak. Jadi lamun ka masjid teh sok sieun. Di trauma sabab naon dicarekan ku ajengan ku kiai ku ustad baheula keur alit. Mata konon bapak tar ka masjid, orang ustad. Tah eta teh bawa-bawa eta teh Pak punya pengalaman buruk gitu ya. Maka kena difasilitasi ya masjid teh. Tapi ulah duwi ka ustad di satu masjid, Pak, punten di daerah Kuningan mah masjid hanya untuk sholat. Jadi pas dongkap kadinya datang sama teman-teman langsung kita harus, Bapak mau sholat apa mau ke WC? Ya mau sholat lah datang ke sini. Mohon maaf Pak, sholatnya sebentar lagi mau habis, mau dikunci masjidnya. Karena pas Isya rakaat terakhir gitu Pak. Di antosan pusat pam sholat Pak. Tekitu-kitu ting gitu masjidnya Pak. Kalau mau bersih juga, gitu berlebihan. Ya. Tapi masjid harus bersih ya, harus nyaman ya, gitu ya. Makanya man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Kan gitu, barang siapa membangun masjid maka Allah akan bangunkan istana di surga. Harusnya masjidnya nyaman gitu Bapak Ibu semuanya ya. Fasilitas nyaman, sound systemnya nyaman. Sok punten Pak ya. Kalau jadi ustadz ceramah terus masjidnya teh kekerekekan eta teh mengganggu konsentrasi kadang Pak. Lampuna reprai atau napi ya tidak terlalu terang, jadi taruduh jamaah gitu kan, gitu ya, harus memang membuat nyaman gitu masjidnya ya itu. Alhamdulillah lah di sini luar biasa. Wa yuzkaru fi asmuhu, dan masjid fungsi utamanya untuk apa? Untuk menyebut Allah, untuk zikrullah, untuk ibadah, untuk sholat wabil khusus, untuk nuntut ilmu. Gitu. Maka masjid itu bukan saja dibangun bagus, tapi bagaimana masjid itu harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bisa mencerdaskan umat. Nah itu penting gitu Pak. Kan di kita mah masjidnya jika gak nama pasaran gitu banyak.
di damel tapi arahnya lalabat kan gitu. Ya, pasaran pun dan Pak, pasaran sebaik apapun gitu ya. Tidak ada orang yang mau masuk pertama kali. Kewes Nabi mah terakhir. Dasieun maut gitu banyak enggak itu. Tak banyak masjid dibangun tapi memakmurkannya tidak mau. Padahal dibangun dan makmurkan gitu menurut ayat ini. Maka masjid itu harus begitu. Yuzkaru fiha ismuhu. Ya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Bertasbih di masjid di waktu pagi dan waktu petang. Bapak Ibu semuanya, jadi kalau kita mau sejahtera, Pak, sholat 5 waktu harus di masjid. Punten, kalau di Persisma kata-kata riadoh teh sok rada-rada keki nyebut riadoh tehnya. Naon Ustaz riadoh teh? Olahraga cenah gitu ya. Riadoh kalau bahasa Arab mah matematika dan olahraga Bu eta teh. Tapi riadoh itu sebenarnya bagus, melatih kita untuk melakukan amal. Nah, amalnya apa? Riadoh orang manon salat berjamaah tepat waktu di masjid tah eta apa? Sok we, eta saja dulu lakukan. Ya. Ibu-ibu ngedorong tah suaminya, anak-anak laki-lakinya supaya ke masjid kan gitu. Ustaz nuju di Bandung, Bu, alasan tugas di Bandungnya. Kaget Pak, imam nanti nyana korok, berem kene Pak. Nabi lahir saminggon Pak dicanak ke masjid. Bitaro senon, ngabiasakeun ti alit cenah Ustaz ke masjid. Nabi lahir saminggon. Coba Pak. Jangan ini penting gitu Bapak Ibu semuanya. Kalaupun tidak bisa, Pak, dan kita masuk sibuk gitu. Kalau sana teh sibuk, Ustaz sanes hoyong ke masjid. Tapi punten pisan, seueur kegiatan minimal 2 waktu, Pak. Kita ke masjid itu. Jadi ibarat kita kerja, Pak, Ibu semuanya, kan ngabsen 2 kali, Pak. Ngabsen datang, ngabsen pulang. Hari kita kebanyakan kita mohon maaf, kita teh nyari rezeki di bumi Allah ngabsen tara, teh bahaya Pak. Sok Pak, betul tidak? Kalau Bapak kerja tengah absen nggak akan dianggap. Betul tidak? Padahal Bapak teh ngajar, Bapak teh kerja, tengah absen kailapan. Punten Ustad dipotong gajina, Ustad tengah absen. Hari kita Pak, setiap hari kita teh mencari rezeki Allah. Tapi mohon maaf ngabsen ke Allah natara. Udah usah tapi sok sholat di bumi. Di mana-mana ngabsen mah di sekolah tiasa di bumi ya Pak. Tiasa gitu Bapak kalau bekerja ngabsennya dari rumah. Ngeju WFO sana Ustaz, WFH work from home katanya. Pak, ngabsen di tempatna Pak. Di mana? Di masjid bil ghudwi, sholat subuh Pak. Wal asal, mangga pilih. Mau sholat maghrib, badi sholat isya, badi sholat asar. Jadi sesibuk apapun 2 waktu itu subuh atau isya, subuh atau maghrib, subuh atau asar di masjid gitu Pak. Laporan sama Allah. Kalau pagi-pagi kan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ngadoana di masjid. Kenapa harus di masjid? Ustaz ngadoana. Kalau di masjid mah doa teh nu ngangkatnya banyak Pak. Kan ada pertanyaan, Ustaz kenapa hari Masjidil Haram ngadoa teh dikabul ku Allah langsung? Ya iya ada nu ngangkatkeun banyak Pak. Seberapa juta orang gitu. Kita teh loba dosa apa tapi teman yang sebelah soleh semua keangkat doa kita teh ke Allah ke bawah. Kalau kita di rumah sesorangan ngadoa apa? Paling naik turun deui, naik turun deui gitu. Tapi kalau di masjid gitu Pak. Makanya ada sunnah Pak. Kalau mau sholat teh tinggal di masjid pinuh teh jamaahna tah sholat dirinya Pak. Ulah di masjid anu kosong. Kenapa? Karena mau ngangkat doana dirinya Pak. Kecuali kalau kita mau menggerakkan orang supaya datang ke masjid. Makanya kalau di masjid berjamaahnya banyak, doanya juga cepat naiknya Pak. Karena saling menguatkan doa itu. Wajar. Milu, gitu. Kalau sore hari, malam hari berarti laporan sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini sudah diberikan nikmat, diberikan kesehatan, keberkahan. Kan gitu. Jadi laporan sama Allah. Mudah-mudahan dicatat jadi kebaikan, jadi amal soleh kan gitu. Bil qudwi wal asal. Apalagi kalau sholat 5 waktu.
Ustaz yakin Bapak Ibu semuanya, tanya saja, orang yang sholat 5 waktu dalam sehari semalam berjamaah di masjid, pasti apa? Sejahtera apa? Hari kita mah terkadang mohon maaf Bapak Ibu semuanya suka pakai logika matematika. Ustadz kan sholat di masjid 27 gandaran anak. Lamun di rumah hiji etaken mun khusus sholatna. Berarti betena 20 genap bukan, Pak. Bapak baca kitab-kitab tentang keutamaan sholat berjamaah antara sholat di rumah dengan di masjid, ma baina samai wal ar pahalana, Pak. Beda langit dan bumi pahalana, Pak. Berjamaah di masjid mah dicatat argo sholatnya mulai dari keluar rumah sampai balik lagi ke rumah atau batal, Pak. Asal punya wudu dari rumah, maka jangan wudu di masjid, Pak. Beban kangen masjid karunya gitu ya. Wudu teh dari rumah. Ya, wudu dari rumah. Kemudian makanya kalau mau berjalan ke masjid Rasul nggak melarang begini Pak. Fala isbikan, tidak boleh mempermainkan tangannya. Kenapa? Nuju salat. Khusuk berada ke masjid mazikir gitu. Sebab apa? Sudah dicatat harga salat. Bayangkan Pak, kalau tadi ada jamaah di sini, punten salat subuh dikir teras, akhirnya masih kena pangaosan, masih dicatat salat oleh Allah, Pak. Cuma kalau sholat di rumah mah mulai dari takbiratul ihram sampai salam coba nganti 3 menit ya tadi Pak. Apalagi kalau sholat maghrib, isya, lanjutkan pengajian Pak. Maghrib setengah genap berangkat. Isya jam 7:30, pengajian jam 9. Tadi catat teta sholat semuanya. Yang kedua, punten Bapak Ibu semuanya, setiap langkah dosa dihapus dan derajat dinaikkan. Berarti kalau 100 langkah itu berarti 100 dosa. Makanya Rasulullah kalau berjalan ke masjid itu begini Pak. Jadi jarak antara kakinya itu tidak lebar. Ya, jika dina catwalk, cat kucing waktu jalan Pak gitu ya. Jadi gitu. Jadi kenapa? Karena langkahnya yang dicatat gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, bagaimana orang harus semangat gitu ke masjid Pak. Makanya ke masjid Pak, tekengnya anak mobil Pak, mapa. Tekengnya anak motor, mapa. Sebab apa? Lamunnya anak motor pas turun, mata kerugi jadi ustaz teta. Pas ngisi Jumatan, turun di mobil, tek 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 gitu Pak. Masa ustaz disilang kasih kedah mapa Pak, jam 8 gitu, gempor gitu ya. Tapi ada Pak, itu ada ulama di mana ya itu berangkat Jumatan jam 7 Pak, mapa ke masjid. Mani sabara kilo. Sunnah Rasulullah SAW. Begitu Pak. Makanya dulu para sahabat ada rumahnya teh paling jauh Bapak Ibu semuanya. Sehingga kalau musim hujan, musim panas itu agak ini. Kata para sahabat teh, kenapa kamu tidak beli khimar atau beli kuda lah untuk berangkat ke masjid? Kata dia, aku tidak mau. Kalau begitu aku tidak dicatat langkah-langkahku ke masjid untuk menjadi amal soleh. Itu mungkin apa ke masjid sekatas tebigenan gitu Bapak Ibu sahabat. Dulu ada sahabat yang mau pindah sakampung dekat masjid supaya bisa dekat masjid gitu. Kata Rasulullah, dia rukum tuktabu asarukum. Cicing di kampung, jangan pindah kata Rasulullah. Karena setiap langkah kalian akan dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Maka wala sok ngalih cakat bumi, cakat masjid bumi tepak kedah tebih. Aya jarak. Supaya amal solehna seueur. No repot mah caket masjid tarak ka masjid speaker karena kamar di akhirat pamberat-berat nata Pak. Gitu. Ya. Gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi mulai dari masjid. Dari kalau soal usaha mah pasti semua juga pun tanda. Usaha mah Bapak Ibu semuanya bukan untuk mencari rezeki, menjemput. Dari rezeki mah tinggal dijemput. Betul tidak? Dan sudah ada Bapak Ibu semuanya. Suatu saat Ustaz di perjalanan Bapak Ibu semuanya. Tiba-tiba ada tulisan masuk. Kata dia itu, kesalahan manusia itu Pak, suka mencari rezeki di pasar, nyari rezeki di pekerjaan, nyari rezeki di manalah di dunia gitu. Itu salah mindsetnya. Dari menjemput, yang namanya rezeki mah dijemput Pak. Hari dijemput teh berarti orang teh sudah tahu di mana tempat ngejemput. Betul tidak? Kira-kira ngejemput rezeki ke mana Pak? Ayo Pak.
Bapak berpuluh-puluh tahun hidup ngejemput rezeki ke mana, Pak? Ibu, ngejemput rezekinya ke mana, Bu? Bingung tah. Padahal Allah menyebutkan, mohon maaf nyebatkan, jadi bingungan Bas. Wapis sama rizqukum wa ma tu'adun. Ngejemput rezeki mah ke langit, Pak. Di langit ada rezeki untuk kalian, Pak. Maka berarti kalau ngejemput rezeki mah kedah ke langit, Pak, kedah naik ke langit. Naik ke langit kumaha cara Ustaz? Salat di masjid, Pak. Gitu we. Ya. Salatnya di masjid, Pak. Mata kenapa puntennya dasar si Rajab waktu masuk Isra Mi'raj sudah mendante gitu ya. Kenapa Isra Mi'raj dari masjid-masjid gitu, Pak? Langsung ya Rasul tipu rumahnya. Ya betul tidak? Kenapa harus Masjidil Haram dulu kemudian Masjidil Aqsa? Karena memang itu yang harus kita lakukan, Pak. Dari masjid ke masjid itu gitu we. Kalau mohon maaf masjid-masjid jauh dari kita dan tidak menjadi tempat yang paling kita sukai, masih jauh dari kesejahteraan. Walaupun secara materi diberi oleh Allah, tapi tidak akan sejahtera, Pak. Tidak akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa tumaknina begitu. Tidak ada. Tidak ketenangan gitu. Karena apa? Karena dalam Islam, Bapak semuanya, bicara sejahtera itu konsepnya al-falah. Al-falah itu kesejahteraan lahir batin. Eta teh di mana Pak ayana? Di masjid kan. Hayya 'alal falah, gitu kan? Kita mah hayu sejahtera, keheula sakedap deui, capek keneh. Jadi kadang kita suka beralasan gitu, Pak. Ya. Bapak semuanya, kenapa Turki maju, Pak? Walaupun orang suka mengatakan, wah, Turki pernah inflasi semua, tapi hidup sih Turki mah tetap bergerak. Kenapa? Salah satu rahasia Turki itu adalah apa, Pak? Bagaimana ke masjid itu menjadi sesuatu yang luar biasa, Pak. Makanya penuh masjid di Turki mah sholat subuh teh, Pak. Anak muda. Kenapa penuh? Punten, Pak, jika di urang teh kedah mazhab Imam Abu Hanifah, Pak. Sebab mazhab Imam Abu Hanifah mah sholat subuh itu paling utama itu indalis mirror, ketika agak terang gitu, Pak. Jadi setengah genep tas sholat subuh teh gitu. Sanes jam 4:30 sampai surang ayeuna. Ya, jam 5 saparapat lah gitu. Ya. Jadi agak terang. Sehingga orang datang ke masjid banyak. Hari di kita kebanyakan Pak sholat subuh teh udah lewat malam, imam nanti baca nanti para nenek. Kul palak binasti. Dan ya, ka masjid kita geus beres gitu. Makanya kenapa Rasulullah, Pak, kalau kita lihat subuh itu bacaannya panjang banget, 100 ayat. Supaya orang yang terlambat masih punya kesempatan berjamaah. Kalau nggak begitu pendapat mazhab Abu Hanifah, Abu Hanifah agak siang. 1 juz antara komat antara ada dan komat teh, Pak. Ini setengah jaman ya, setengah jam lambung. Hampir 3/4. Di kita mah jika mazhab Abu Hanifah ini dipakai tatapai ngaradul, Pak, gitu. Bukti nanon, lihat aja asar. Lihat we lohor, anggar-anggar keneh kan gitu. Makanya rubah gitu, Pak. Makanya Allah dilanjutkan di ayat 37. Rijalun, laki-laki, la tulihim, yang tidak melalaikan mereka tijaratun, jual beli walai bai'un, dan baik. Kalau tijarah mah transaksi jual beli biasa, kalau baik mah tos piuntungan gitu, Pak. Jadi kalau baik mah gambarnya begini. Kalau sudah bertransaksi, sudah deal harga, tinggal nyerahkan barang mong adan, tah eta, Pak. Mana pilihanana, Pak? Dilanjutkan transaksi atau Bapak tutup toko ke masjid? Tok. Ayo. Sahabat yang ayat asbabun nuzul ayat ini, Bapak Ibu semuanya, dulu para sahabat yang pandai besi, Pak, tos ngangkat ieu tah, naon teh? Para ginakolana nih, Pak, dari besi, palu yang besar gitu pas diangkat kieu. Allahu Akbar, dialungkeun langsung ke masjid gitu, Pak. Hari kita mah, kagok pengen lah. Sudah bertransaksi, Pak, mau tinggal bayar, terdengar adzan. Mohon maaf, tidak jadi, dibalikan lagi uangnya, langsung ke masjid, Pak. Hari kita gitu, tapi makanya kumaha bade sejahtera, Pak.
Janji Allah hayya 'alal falah. Tak itu Pak Jidin. Semangat gitu. Maka suka ada ya orang yang mengatakan ya, kenapa si Arab teh ngaradu tapi rezekina loba gitu Pak ya. Arab Bapak Ibu semuanya puntennya kemarin kita ngelihat Qatar stadion dibangun hanya untuk sekali bongkar deui Pak kitu kan bakat kula penting duit eta teh Pak. Arab Saudi gitu Pak. Ternyata kalau kita lihat orang Arab mah kalau udah sholat mah langsung sholat di mana Pak? Ya mau ngadain teh sholat gitu. Nah, kalau mereka sedang di perjalanan sholat gitu turun di mobil gelar sholat kan gitu ya berjamaah dengan keluarganya. Masjid-masjid ya alhamdulillah gitu penuh. Makanya Bapak Ibu semuanya kalau urusan dunia mah tidak akan pernah beres sampai kapanpun Pak. Terus saja. Makanya apa? Makanya kalau dengar adzan sudah langsung saja kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Kalau ibu-ibu segera sholat di awal waktu gitu. Khawatir apa? Khawatir nanti dipersulit oleh Allah untuk sholat berjamaah. Anak tanya apa repot mah? Kumaha gitu Ustaz? Mau sholat, tas berangkat tiba-tiba telepon kerunyung. Halo ngobrol ya uplok Pak tos komat di masjid atau takbiratul ihram. Pas pada berangkat ke masjid, assalamualaikum geus tamat terjadilah ke masjidnya kira di bumi deui tah. Maka tutup Pak. Kalau perlu, kalau Bapak Ibu semuanya punya toko 15 menit sebelum adzan tutup tokona. Dan ngarizkan mah Allah Pak. Sanes membeli. Urang mah nungguan nu teu jelas gitu Pak. Dibuka toko, nu meuli heueuh, salat henteu. Sok. Ya. Maka akhirnya lieur. Ya, stres, Pak. Tapi kalau kita mohon maaf mendahulukan Allah, maka insya Allah Bapak Ibu semuanya rizki mah bakal ngalir dari Allah. Itu. Makanya begitu Bapak Ibu semuanya. Bagaimana sesibuk apapun sudah ngong adan mah istilah bahasa Sundanya langsung kita bergerak ke masjid, penuhi masjid. Waktu Ustaz masih ngawulang di UPI Bandung Pak, waktu itu disungkan Saud Kaporodina atau orang Tasik. Ustaz, kalau terdengar adzan tinggalkan mahasiswa di kelas, ajak ke masjid we. Pak, nggak ada dapur waktu henteu. Da yang memberikan ilmu mah sanes dosen Allah Ustaz. Wah, itu luar biasa tah Kaporodi begitu Pak. Kita mah kadang di pasantren wae nerangkeun pas kesadaran eta teh Pak. Masih nerangkeun wae ka santrina teh pada nu buat pinter teh lain ustad Allah Pak. Gitu. Pada teh di pasantren. Mata kalau mun aya ustad masih kena ngajar nuju adan. Terus eta dipertanyakeun eta teh Pak. Tinggalkeun sadayana Pak. Kalau atos ini mah hak Allah. Kan Rasulullah SAW kan gitu Bapak Ibu semuanya. Kana fi mihnati baitihi. Rasulullah SAW itu kehidupan sehari-harinya apa? Melakukan apa yang dilakukan untuk keluarganya membantu. Rasul masak, belanja Pak. Jadi kalau Bapak sok masak teh sunnah Rasul Pak itu teh. Ya Bu ya. Jadi ibu teh lamun ka Bapak teh Pak sok nyunnah Rasul masak kan itu gitu. Jadi urang mah sunnah Rasul teh kadang sok kabaya sunnah Rasul teh nikah deui. Padahal masak pan sunnah Rasul jelas mah. Ya, masak Rasul mah Pak. Rasul mah kalau gaduh anggean reksak ku anjeunna dilereskeunana. Senana copot ku Rasul dijahit ku nyalira. Tara ngaberatkeun ka Aisyah. Gitu nya, ku nyalira Rasul mah Pak. Tapi lamun ada langsung ke masjid gitu Pak. Eta sunnah Rasul Pak. Jadi itu yang harusnya dilakukan. Rijalul la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi. Oh Pak, zikir Pak. Zikir di sini menurut para mufasir adalah azan gitu Pak. Bukan zikir apa? Zikir dengan lafaz gitu ya. Bukan zikir dengan hati, tapi di sini adalah yang disebut zikir sini adalah azan. Jadi kalau dengar azan langsung bergerak. Untuk apa? Wa iqamis sholat, menegakkan sholat tuh Pak. Itu Pak Ibu semuanya. Ya dengar, jawab adanya gitu ya. Makanya terkadang suka ada pertanyaan gini, Ustadz, kenapa sholat
sok rada kirang khusyuk abi teh. Nah, karena kita selalu melupakan apa yang disunahkan Rasul, Pak. Di antara kiat khusus sholat itu salah satunya adalah menjawab adzan, gitu teh, Pak. Kenapa? Karena menjawab adzan itu kalau dalam ilmu itu sedang menghipnosis diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi mental kita disiapkan. Orang masuk langsung Allahu Akbar gitu. Loh, tadi kunci di mana? Tak gitu, Pak. Jadi disiapkan mentalnya. Makanya kalau ada itu jawab. Gitu ya. Utsaimin mah Ibu semuanya kalau kelupaan ngejawab dari awal diulangi sendiri gitunya. Kan misalkan kalau kita lagi sibuk kan sok adan maka teu dipalire gitu kan diparatoskeun tiba-tiba tos hayya 'alas shalah Allahu akbar awanan teu. Asyhadu an teu kata. Diulang sadayana ti awal paku nyalir Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah gitu. Nah pas hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah ayyalnya gitu. Jadi saking pentingnya Pak itu teh. Untuk apa? Untuk menyiapkan mental kita. Jadi semangat ke masjid teh Pak. Kita malah mau ngadan teh geus adan deui jam sabaraha kitu ayeuna. Nah gitu Pak. Jadi tidak ada perubahan kita untuk melaksanakan sholat teh. Wa iqamis shalah, menegakkan sholat. Wa itaiz zakat, menunaikan zakat. Dah yakin Pak, orang yang sholatnya di masjid punya usaha kan disebut sebelumnya kan rijalul la tulihim itu ya pasti apa pasti sejahtera hidupnya pasti penghasilan teh luar biasa ti Allah. Cuma bedanya kalau orang yang sering ke masjid mah suka menunaikan zakat lah gitu Pak efeknya teh. Kenapa? Karena kalau ke masjid pasti punten Pak kalau kita ke masjid kan kita akan bertemu dengan berbagai macam karakter orang, kondisi orang, betul tidak? Dan kita sering diingatkan juga ya di kajian-kajian kewajiban terkait dengan harta kita, maka kita tunaikan zakat kita. Ya, kita tidak merasa bahwa yang kita miliki hanya milik kita. Enggak, ada hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ada hak yang Allah titipkan kepada kita untuk orang lain, maka dikeluarkan. Infak, sedekah, zakat gitu ya. Sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Jadi adzan, bisnis Pak. Kalau adzan, tinggalkan bisnisnya, segera ke masjid, sholat, punya rezeki berbagi. Kenapa? Nah ini Pak. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Sebab kalau orang sering ke masjid, di masjid mindsetnya pasti bukan mau dunia wungkul. Justru sudah ke akhirat gitu Pak. Kan mohon maaf Ibu semuanya, yang membuat manusia suka lalai itu kalau mikirnya hanya dunia wae. Tapi kalau di masjid, karena dia sholat, dia diingatkan juga. Maka apa yang terjadi? Mindsetnya terus melompat ke sana, ke akhirat gitu Ibu semuanya. Yakhafuna, mereka takut. Yauman, akan hari tataqallabu fil qulubi wal absar. Hati dan penglihatan terguncang karena dahsyatnya hari kiamat gitu Pak. Ibu semuanya. Kan gitu Pak ya. Saur para sahabat kapungkur kata Rasul kalau di masjid sareng Rasul mah asa surga teh tos caket neraka teh katingali gitu. Tapi lamun uih ka bumi sagolatna ahluna wa amwaluna. Abi teh sibuk Rasul ku punana ku hartakeun gitu. Ya kata Rasul teh istiqomah kan harus tetap kan gitu. Makanya bayangkan kalau orang jarang gitu Ibu semuanya, jarang diingatkan, jarang disadarkan. Susah Pak. Ya. Makanya polanya seperti tadi ya begitu. Nah, apa balasannya, Pak? Lihat, Pak. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah akan memberikan balasan atas amal terbaik yang mereka lakukan, Pak. Jadi di antara amal terbaik itu adalah sholat berjamaah kalau menurut ayat ini Pak di masjid. Awas. Jadi amal baik itu banyak, tapi amal yang terbaik yang akan mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah adalah sholat berjamaah di masjid, gitu Pak. Karena tadi kan hadis-hadisnya juga luar biasa. Ada khusus padoil sholatul jamaah kayak siapa itu luar biasa. Dalil-dalilnya teh murudul Bapak Ibu semuanya. Ya. Bahkan
keuntungan orang yang suka berjamaah di masjid mah enak Pak dalam hadis teh. Apa diantaranya? Kalau kita datang ke masjid terus kesiangan gitu Pak. Ya namanya jalmi kan suka kesiangan apanya? Pas ke masjid terus bubar, tidak ada siapa-siapa, kita sholat sendirian tetap dicatat berjamaah, kan biasa berjamaah mah. Tapi nu teu biasa mah henteu eta teh. Kita terus biasa berjamaah gitu ya. Pas datang ke masjid terus bubar. Ngan nyalira, sholat aja Pak. Enggak usah balik ke rumah. Di masjid sarwa. Enggak, di masjid aja tetap sebab sudah dicatat sholat berjamaah bagi yang biasa. Awas. Kalau sakit tidak berjamaah ke masjid, dicatat berjamaah juga, itu kan enak Pak. Maka jadikan itu kebiasaan. Kan itu adalah amal yang terbaik. Maka mohon maaf, ibu-ibu punten. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngangkat minantu, taruh sholatnya di mana, Pak? Ulah taruh damana di mana, Bu? Ya, kayak naros deh, ujang sekedap, ada ujang damel di mana? Bu, ibu kalau nanya anaknya calon menantu kita damelnya di mana, mungkin bisa mensejahterakan secara fisiknya, tapi belum tentu dia bisa mensejahterakan anak kita secara aspek kesolehannya. Sebab lelaki yang berjamaah di masjid, ibu kebagian pahalana tak? Ibu kebagian sama pahalanya seperti yang sholat berjamaah di masjid. Ibu nggak usah ke masjid, suami dipaksa ke masjid. Maka kalau sekarang minantu gitunya ditaruh sholatnya berjamaah di mana? Di masjid ibu, alhamdulillah. Ibu tenang. Iya pantas sih jadi minantu ya. Jangan ditanya gaji. Kok Allah no gaji agenan gitu? Syaratnya gitu Pak. Ustad Kabubur Pak, ameng ka Bupati Cilacap, terus jantan entah ya terus jantan Bupati ini orang Tasik tapi dah bahasa Sunda. Itu mah luar biasa. Ustad, saya pas mengangkat menantu, saya suruh ke anak saya Tede datang jam 5 sore ya. Ke calon kamu itu siapa namanya? Jam 5 sore Pak. Pas jam 5 sore teh. Kan di rumah dinas wakil bupati hanya waktu itu. Ayah Masjid Alit Pak. Gitu. Tah pas maghrib teh, Dek, suruh temanmu ke masjid. Disuruh jadi imam Pak. Tah tesna teta. Pas jadi imam lancar. Terus ditaros di gaji nadama di mana? Saya angkat jadi menantu Ustaz. Soal gaji mah gampang dan ternyata memang keluarga biasa-biasa. Tapi ternyata luar biasa. Kalau biasa jadi imam berarti sholatnya sok di masjid. Kalau dia bisa jadi imam berarti ngimaman wae bisa. Apalagi imaman rumah tangga itu. Kamu tuh jadi imam kumang imaman rumah tangga jadi imam wae sholat tuh bisa gitu Pak. Leres. Dari punten kalau fisik mah manuk kan lebih hebat tibatan manusia Pak. Manuk mah ngebangun rumahku sorangan gitu ya. Tidak pakai tukang kan gitu. Nyari makan juga. Kita mah bukan itu, menyolehkan gitu. Maka gitu punya taros calon minantu sok sholat di mana? Subuhna di mana? Di masjid Ibu. Alhamdulillah. Saya. Toh saya Pak tekeng lami-lami, bilih ku batur. Diangkat menantu ku batur. Yuk, luar biasa gitu Bapak Ibu semuanya ya. Gitu. Jadi amal soleh yang terbaik adalah sholat berjamaah dan balasan dari Allah juga pasti yang terbaik gitu Pak. Ya, tinggal ya Bapak Ibu semuanya ya. Tidak ada sejarahnya. Ya, tinggal di para sahabat Pak Abu Bakar, nu kaya-kayana ya Pak Abu Bakar, salah Utsman. Siapa lagi Pak? Abdurrahman bin Auf. Ya. Ali bin Abi Thalib, semuanya kan para pebisnis ya Pak. Pertanyaannya, apakah mereka pernah terlambat ke masjid gitu Pak? Untuk sholat berjamaah dengan Rasul? Berjamaah wae Pak. Ya, ketika mereka berada mukim di Madinah, mereka berjamaah terus Pak. Begitu ya, melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Atau di masjid tempat tinggal mereka begitu ya, kalau tidak bersama Rasulullah di masjid begitu ya. Kenapa? Karena memang begitu. Mungkin di kita teh karena patwana Pak ya. Dan kita mah terkadang patwa teh sok jadi alasan. Coba kalau patwanya ikutin mazhab Imam Ahmad Bapak, berjamaah di masjid hukumnya fardu. Maka kalau orang sholat sendirian di rumah
sah sholatnya tapi berdosa tidak berjamaah. Itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab apa? Sebab dalilnya jelas, papang kuat-kuatan dalil pasal nama. Dalilnya apa? Ketika Ibnu Ummi Maktum meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak sholat karena tidak ada yang menuntun ke masjid, kata Rasul apa? Hal sami'tan nida, kakuping teu adana, fa'ajibhu, jawab adan. Ari jawab adan teh sanes Allahu Akbar, Allahu Akbar, bener maksud itu. Tapi datang ke masjid, eta nu teu ningal gitu, Pak. Apalagi kita nih yang sehat-sehat ini. Begitu ya. Wa yazidahum min fadlihi. Wa yazidahum, dan Allah akan nambah min fadlihi. Ari al-fadl teh Bapak Ibu semuanya. Biasanya kalau para mufasir mengatakan fadlullah teh yang dilakukan sedikit oleh manusia yang Allah berikan banyak. Kalau bahasa kita mah bonus sebenarnya gitu ya. Nah, tuh. Jadi kalau orang yang sholat berjamaah di masjid itu, Allah akan berikan pertama ganjaran yang lebih baik plus bonus, Pak. Ya, terus di bonusan. Nah, bonusnya mah hanya Allah yang paling tahu apa yang paling pas untuk kita. Ya. Dan di ujung ayatnya Allah mengatakan, wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab, dan Allah akan berikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki bighairi hisab, unlimited. Nah, Pak, banyak orang-orang yang sholat subuhnya, sholat berjamaah di masjid, Allah berikan rizkinya unlimited, Bapak Ibu semuanya. Ustadz pernah ketemu dengan salah seorang orang kepercayaan, Pak, orang paling kaya di Tasik. Ya. Kata beliau teh, Ustadz mata terang. Apa gitu? Mohon Ustadz, anjeunna mah lamun rapat jam 8 sareng pegawai-pegawai utama teh masih kene di sarung, Pak. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid, dikir jam 8 rapat. Ya. Jadi sholatnya teh di masjid wae Ustadz. Subuh dari pasti. Terus zikir. Ya. Jam 8 demi ngawit rapat. Jadi rapatnya teh masih ngacu pokok, nge sarung gitu, Pak. Mah sanes mah anak buahna mah biasa nge pakaian resmi kan di kantor. Aja mah gitu. Karena memang pasti begitu Pak Ibu semuanya. Ya. Tapi yang bighairi hisab mah mayyasha. Orang yang Allah kehendaki, tidak semuanya gitu. Ya. Dengan dua balasan dari Allah, dengan pengganti yang lebih baik dan dikasih bonus, itu sudah sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan mayyasha bighairi hisab, unlimited, tak terbatas Bapak Ibu semuanya. Ustadz ketemu ada jamaah, doanya beda seperti kita, Pak. Kalau kita mah doa ya Allah, Bapak dan rezekiannya mah ya Allah jadikan uang teh bermakna 1000 teh ya Allah. Saking seueur teuing, Pak. Jadi ngadoana tibalik, Ustaz doa teh ngadoa tibalik teh kenging teh. Ya Allah jadikan uang 1000 bermakna buat saya. Karena ya saking seueur gitu, Pak. Apa yang terjadi? Diuji Ustaz ku Allah teh leres. Tiba-tiba ada dompet ayat kacana semua lebet karena parkiran teu nyana kartos, stres Ustaz. Gitu ya. Ternyata aya 1000 nyelap di dia. Ya Allah alhamdulillah cenah gitu ya. Berarti tekengnya Ustaz jangan doa nyungkeun gitu. Ya tidak boleh kan itu ya. Mohon doa untuk minta dimiskinkan gitu Pak. Supaya harta 1000 tuh kerasa. Karena terus tenang sudah tidak ada. Kamu dina cinta mah terus teu nyunjun deui ngele harta sabaragenan. Biasa gitu kan itu. 10 juta, 100 juta, 1 miliar kan biasa gitu. Sekarang aya naon teh gitu. Aya maros kan Ustaz 1000 teh aya maknaan gitu. Ngadoa ka Allah teh. Dikabul ku Allah. Nah gitu Bapak semuanya. Pasti yang menjadi itunya apa? Sholat berjamaah di masjid. Nah makanya Bapak Ibu semuanya, jadi kalau kita mau mensejahterakan, ya mulai konsepnya harus dari masjid. Bukan apa? Bukan punten kita masih sibuk naon program usaha, tapi kan masjidnya tara gitu. Makanya sok punten terkadang ada kritik yang kita teh jago cenah ari bicara masalah dalil, bisa masalah apa, tapi ari masjidnya sok karosok gitu. Ya. Nah, ini perlu menjadi apa? Pangemot kita semuanya. Kita berpikir gitu ya. Kita alhamdulillah
diamanahi di tempat kita masjid-masjid yang luar biasa. Tapi bagaimana masjid itu bisa dijadikan masjid yang penuh gitu ya dengan jamaah, nah itu tantangan terbesar. Mungkin kita kadang Bu, ada masjid Munzala Mubarokan di Pontianak Pak. Itu masjid yang disebut dengan masjid bilioner. Kenapa Pak? Kalau jamaah eta enak Pak. Jadi jamaah itu dijemput ku Alphard, dijemput ku mobil-mobil nu marewa Pak. Dah jamaah teh saroleh gitu, gaduh Alphard teh angge mobil kayak ngejemput jamaah anu tarbih. Gitu ya. Jadi mobil teh parkir, dah anu karaya teh nyari pada kuncina, angge jemput jamaah anu tarbih cenah gitu ya. Gitu. Jadi dijemput Pak. Mobilnya seueur itu teh di masjid teh. Bahkan sebagian sudah jadi wakaf buat masjid. Ya terkadang memang idealnya kan gitu, berjalan ke masjid kan tadi dalilnya banyak. Tapi kan banyak orang-orang yang beralasan ke masjidnya jauh. Tamannya dijemput ku Alphard bertedaek kan gitu. Ya dijemput ku mobil anu marewa kan gitu. Makanya masjidnya teh Bapak Ibu semuanya penuh. Luar biasa untuk setiap sholat teh. Ada khusus supir-supir yang tugasnya apa ngejemput masjid. Ngejemput jamaah ke masjid. Tinggal masjid Abu Bakar ngedak gitu ya. Aya mobil gitu. Sok diteleponan, Bapak ira apa dijemput ke masjid. Manya teh gitu ya, gitu. Ya, dijemput teu izin mah gitu. Teu kada dijemput Ustaz bade abi bade mapawe na. Sakumaha Ustaz ngadugikeun. Itu Bapak Ibu semuanya. Yakin, Pak. Kalau sudah itu yang terjadi, umat bakal sejahtera kembali dan pasti di situ masalahnya. Ya. Di mana-mana juga Bapak Ibu semuanya, kesejahteraan itu selalu terjadi ketika umat itu masjidnya penuh dan pasti berefek terhadap apa nantinya teh berbaginya juga banyak gitu. Dan Ustaz juga melihat begitu Bapak Ibu semuanya. Ya, masjid-masjid yang jamaahnya penuh, saldonya banyak, kemudian mohon maaf berbagi antar jamaahnya juga kuat. Nah itu yang luar biasa dan itu yang harus diwujudkan gitu. Sudah banyak Pak ya. Kalau yang paling terkenal Masjid Jogokarian kan namanya. Ya, Masjid Jogokarian itu luar biasa menurut Ustaz itu ya. Bukan berarti saldonya ya teh Pak itu teh berlebihan ting katanya kalau ngobrol dengan orang-orangnya itu. Enggak, tapi memang bagaimana masjid itu harus untuk mensejahterakan masyarakat. Di kita mah terkadang Pak bangga DKMT ku saldo yang besar gitu. Padahal salah. Ya, tapi kan harus jelas status tah penting punten bani yang ngurus masjid. Penting menjelaskan status uang nu aya dina koropak masjid teh Pak. Maka bagusnya koropak masjid teh ulah hiji ya Pak. Wakaf, infak kangge pengajian, infak kangge buka bersama kan gitu. Ya. Jadi aya koropak sehingga nanti apa? Kalau untuk wakaf itulah untuk masjid, gak diganggu-gugat itu mah. Nanti kalau untuk infak umum, mah enggak digunakan untuk apa? Ada jamaah punten yang kita datangkan jualan misalkan di teras, Bapak, kita jalan di mana modalna? Aduh sana abi teh nembuti mana rentenir, sabar apa 1 juta. Tekenging Pak, tah bayar. Ke masjid ya Pak. Nu penting Bapak setiap waktu nuju icalan ke masjid. Gitu Pak. Kan raosnya, betul tidak? Sok, sabara Bapak jamaah masjid di dia anu kitu. Anu sakat masjid icalanana nabut karantenir. Aya 10, malah kok 10 juta Pak, saldo 100 juta, 10 juta keluarkan. Buat apa? Untuk membiayai mereka. Jadi senang ke masjid. Mungkin lama-lama mohon maaf, infak akan masukkan, betul tidak? Hai di kita mah terkadang ieu masjid, ieu nu icalan kurang tenir, ai saldo masjid ageng. Sebab apa? Nah, tidak jelas status ieu teh wakaf, ieu infak, ieu sedekah gitu. Maka statusnya harus jelas. Sehingga bisa menjadi jalan orang untuk bisa senang ke masjid gitu Pak. Jadi solusi masjid itu. Ya. Jadi kalau ada mohon maaf, senang Ustaz Pak kalau masjid-masjid yang nyaman, ramah, kemudian fasilitas, ada kopi, ada apa gitu gratis ya gitu. Nggak usah bayar seikhlasnya, bahasa begitu jangan. Ya udah aja. Nggak usah ada bayar seikhlasnya. Fasilitas saja kita siapkan gitu. Yang mau sedekahnya mah nggak usah ada bayar seikhlas. Bayar seikhlasnya mah jika bertransaksi di masjid kan itu walaupun bayarnya seikhlasnya sudah nggak ada, betul-betul layanan supaya nyaman gitu ya. Maka kalau itu yang terjadi insya Allah Bapak semuanya bakal sejahtera lahir sareng batin dan itu. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Pertanyaannya singkat saja. Bagaimana caranya Pak Ustadz
supaya kita bisa menggerakkan masyarakat di lingkungan kita supaya mau ke masjid, supaya masjid kita bisa penuh, bisa maksimal. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Yang pertama tadi, masjidnya fasilitas secara fisiknya perbaiki apa yang kurang. Tempat wudhunya harus bisa tempat contoh Pak, tempat wudhu itu kan harus juga bisa untuk semua golongan. Harus ada tempat wudhu untuk yang bisa dengan duduk gitu. Karena yang sepuh-sepuh makan sambil berdiri kan suka susah ya. Punten Pak ya gitu. Tapi kalau sambil duduk kan enak ya. Jadi ada tempat wudhu sambil duduk gitu ya. Gitu. WC-nya harus bersih. Jangan rugi mengeluarkan anggaran untuk menggaji pegawai mengurus masjid gitu. Tapi membuat masjid bersih, nyaman, itu harusnya ada gitu. Di kita makan sok atuh ngurus masjid mah kudu ikhlas cenah. Ulah dibayar. Nah itu mindset itu buang, Pak. Ya, justru yang mereka mau ngurus masjid gaji singageun supaya semangat masjidnya bersih, rapi, nyaman, wangi gitu kan. Orang juga datang ke masjid itu enak gitu. Ya, jangan ragu. Sound systemnya ganti dengan yang nyaman gitu ya. Kemudian fasilitas AC atau kipas anginnya nyaman gitu. Kemudian setelah itu buat kegiatan. Kegiatannya kegiatan taklim pengajian yang ya lihat aja bagaimana kecenderungannya di situ. Kalau kecenderungannya senangnya yang bahasanya kajiannya ngepop, kayak ngepop kajiannya bebas gitu ya, yaitu. Tapi kalau misalkan di situ senangnya tahsin perbanyak kegiatan. Sebab Bapak, kalau masih banyak kegiatannya lama-lama akan tertarik Pak, 1, 2. Memang kalau semua mah susah, itu mah hidayah dari Allah ya. Yang paling itu mah kalau ada kajian-kajian besar ya bisa lah, kita bisa mendatangkan. Tapi ada kajian-kajian rutin, tahsin, ya, kajian ilmu-ilmu. Kalau perlu mohon maaf Pak, kalau kita di komplek itu, misalkan adakan di situ bukan saja halaqah tahfiz Quran, tapi juga masjid dari zaman dulu Pak. Masjid itu tempat belajar ilmu kimia, fisika di masjid zaman dulu Pak. Zaman dulu mah belajar kimia tadi mana di masjid, fisika di masjid gitu. Jadi nggak apa-apa masjid itu ada ada bimbelnya gitu ya buat anak-anak muda biar mau belajar di masjid gitu. Dianggarkan dari masjid silakan gitu Pak. Yang penting anak mudanya senang ke masjid gitu ya. Nah begitu. Insya Allah kalau kegiatannya variatif, fasilitasnya juga representatif kan gitu ya. Itu akan bisa menarik ya jamaah semakin banyak. Nah jangan lupa kajian tentang berjamaahnya itu dikuatin aja terus ya gitu itu. Nah, memang karaos Ustadz Pak puntennya di komplek itu kalau jamaah ada yang meninggal teh sok sesah Pak ngeluar gentosanana teh ya begitu itu ya. Maka ya akhirnya ya kita coba untuk banyakkan kegiatan ya. Ada kegiatan tahsin setiap malam Jumat, ada kegiatan kajian rutin pagi, kegiatan rutin malam gitu ya. Gitu di waktu-waktu yang bisa. Dan itu alhamdulillah ya. Jamaah ya kalau subuh 5 baris mah 5 sapa ada kalau tidak salah mah ya gitu. Nah itu. Dan di kita mah unik Pak, di komplek itu kita sudah membiasakan setiap ke masjid kudu sedekah gitu Pak. Jadi kalau subuh teh kalau ada teman Ustadz itu. Ustadz aneh di masjid Ustadz mah kenapa ke masjidnya jika beda ke bioskop gitu non. Jadi karena karyanya celeng sadayana gitu malayar gitu Pak. Nah, kenapa? Karena kita biasakan itu Pak. Bukan saja berjamaah tapi biasakan untuk berbagi gitu. Karena itu dua hal yang tidak jangan diabaikan gitu ya. Jadi udah biasa lah. Dan kita tahu hadisnya jelas. Sedekah subuh itu sedekah yang luar biasa didoakan malaikat kan gitu. Ya, Allah ma'atimun fikon khalafan wa atimum sikan talapan itu subuh. Makanya subuh itu biasa gitu ya. Nah, dan alhamdulillah konsisten lah ya. Jamaahnya itu. Nah, yang 4 kalau maghrib isya mah udah biasa penuh itu ya. Karena itu mah ada maghrib isya mah kadang orang juga ada tamu, ada siapa gitu ya. Tapi yang kelihatan konsisten mah dari subuh. Karena jamaah asli sholat di masjid mah subuh gitu Pak. Gitu ya. Nah makanya pada subuh kalau perlu punten Bapak Ibu semuanya. Nah ini terkadang Ustaz sering menyampaikan ya ke itu. Punten Bu ya. Kalau Ibu Bapak semuanya rumahnya dekat komplek, ada masjid dekat komplek gitu ya. Saya kira punten sedekah yang terbaik itu kalau ibu ngirim makanan pagi untuk mereka yang sholat subuh berjamaah ya, betul tidak? Ibu teh ngajingjing pisang goreng, ngajingjing kopi simpan di masjid. Bayangkan kopi kan pas gitu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
aduh itu kopi itu saha gitu ya. Itu ya dikit itu sesing kopi gitu makanya itu pahalanya luar biasa top markot top itu mah ya. Nah, kadang perlu gitu juga gitu Pak ya. Ada memang manusia mah ada di mana makanan ngumpul gitu Pak. Jadi kita juga seperti hari kemas cuma kudu ikhlas. Ya, tidak semuanya Pak. Orang yang belum terbiasa mah harus difasilitasi. Nggak apa-apa di masjid banyak makanan gitu ya. Setiap apa sholat gitu ya. Kalau bisa ya gitu ya. Bisa itu ada makan-makan atau ba'da subuh ada kopi morning gitu ya. Istilahnya gitu ada makanan. Nggak apa-apa Pak. Biar orang tertarik dulu. Nanti lama-lama menikmati subuh nggak mikirin makanan lagi Pak. Gitu. Ayo kita mah kudu ikhlas we ya Allah. Ayo tayam ada gitu Pak. Gitu ya. Nggak apa-apa lah ya. Gitu sebagai apa? Sebagai tahap awal ya bahasanya gitu ya. Itu. Betul gitu Pak. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan ya. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, sholawat itu bagus ya. Sholawat itu bagus karena salah satu amalan yang terbaik itu bersolawat kepada Nabi. Itu ya. Cuma ada cumanya. Pertama, kalau bersolawat itu sebenarnya baiknya sebagaimana Rasul masih ada. Latar pau aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din. Jadi bersalawat itu jangan terlalu keras karena Rasul nggak suka kalau ada yang teriak-teriak teh kan gitu. Itu ya, itu. Jadi kalau salat mah ada ya nagar-neng lah ya gitu kita salat gitu ya. Bapak kalau menunggu salat dengan salawat itu bagus. Ya, bersalawat, berzikir, berdoa gitu ya. Kalau kita habis salat sunat gitu kan, nggak usah ngapain habis sholat sunat cicing wae gitu. Ente bersalawat karena Nabi Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad kan gitu ya. Itu bagus. Nah, yang kedua jangan sampai sholawat kita mengganggu yang sholat. Nah itu ya, mengganggu sholat itu haram hukumnya. Gitu ya. Kalau ada orang yang sholat terganggu dengan sholawat kita yang kita sampaikan, bahkan baca Quran aja dengan orang yang ada orang baca Quran kemudian di sebenarnya sholat didoakan busuk mulutnya kan gitu. Nah apalagi mohon maaf bersalawat kan gitu ya gitu makanya itu yang perlu diluruskan oleh kita gitu ya itu bersalawat mah bagus tapi harusnya salawatnya ya dengan suara yang cukup kita mendengarkan kemudian tidak mengganggu kepada yang lain kita mah kan supaya haneuteun ya Ustaz gitu ya alasan teh ya nah haneuteun haneuteun itu biar masjidnya jadi kayak semarak gitu itu yang perlu diluruskan sebenarnya ya gitu jadi amalannya benar tapi salah dalam praktek itu aja ya tapi jangan sampai dimarah-marahin Pak nanti salah pemahaman ya begitu itu mungkin ya Ustaz. ya mangga Pak Adi. Terima kasih atas waktunya. Ya Punten Ustaz, begini saya belum begitu yakin Ustaz. Karena saya mau meyakinkan. Tadi Ustaz bilang bahwa ke masjid itu jangan pakai kendaraan. ya Jangan pakai motor, jangan pakai mobil. Jadi pahalanya begitu turun dari mobil itu langkahnya. Ya. Sehingga yang saya alami Ustaz, karena terus terang saya kalau ke masjid agak jauh pakai motor. ya Kemudian ketika saya ajak teman-teman saya, mari kita pulang atau kita pergi, tenaga jalannya nggak ada. Ya. Nah di sini saya mau yakinkan sama Ustaz, bagaimana itu? Karena zaman sekarang kan udah modern. ya Bagaimana kita pakai motor, apa artinya itu putarannya atau jarak tadi kata Ustaz dan begitu turun ke motor sampai ke masjid. Terima kasih Ustaz. ya emang tadi kata Ustaz hadisnya itu seorang sahabat yang rumahnya paling jauh Pak kemudian sahabat itu ditawari beli onta atau beli apa keledai kan zaman dulu kan maksudnya itu Pak kata dia teh kan yang dicatat langkah manusia bukan langkah keledai langkah onta gitu Pak kata dia pemahamannya begitu karena kata Rasulullah dia rukum tuk tabu asarukum tinggallah di tempat kalian nanti kalian akan itu dan dalam hadis sholat Jumat itu kan juga disampaikan berjalan kaki ke masjidnya Pak betul tidak jelas di hadisnya itu jadi memang itu Pak tapi bukan berarti akhirnya aduh horeap tak masjid lempang mah terjadi ke masjidnya menikah naik motor gitu Pak logikanya ya tapi kalau Bapak mau dengan itu lebih baik itu bukan berarti dilarang naik motor Pak awas ulah gara-gara ceku sakit menggunakan motor ke masjid mah rumah jauh terjadi ke masjidnya nah itu yang salah ya tetap ya gitu. Tapi kalau pilihannya antara naik motor dan jalan kaki tentu lebih banyak jalan kaki gitu Pak ya mindsetnya gitu ya gitu makanya gitu Pak betul jadi kalau
Di komplek Pak sudah umum gitu Pak, kalau ada yang naik motor Pak tara diajak ada motor saeun gitu Pak, betul sekata Pak Haji, betul. Namun diajak teh, Pak ayo kena motor, Ustad dicatat gitu ya. Dicatat gitu aja memang, dan itu memang tidak salah, betul pemahaman itu Pak, ya gitu. Mangga eta mah kaimut ku Bapak we, lamun Bapak masih jag-jag mapa langkung sehat. Ya, begitu. Tapi kalau misalkan kita tidak memungkinkan nggak apa-apa, ya. Naik kendaraan juga, ya. Yang penting kan berjamaah. Ini mah plus-plusnya lah gitu ya, gitu. Gitu. Satu lagi, siap. Mohon. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kan ada ayat apa itu? Kalau tidak salah, innama ya'muru masajidallah man amana bil. Mohon diterangkan Ustaz. Kasih. Ya. Bapak Ibu semuanya, memang memakmurkan masjid itu bukan perkara yang mudah. Itu hanya orang-orang pilihan Allah. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Gitu. Makanya ketika orang, mohon maaf, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa memakmurkan masjid. Makanya kata Rasulullah kan, barang siapa yang pagi ke masjid, sore ke masjid, fasyhadu bi annahu mu'min, kan gitu. Ya. Jadi kalau ngukur keimanan seseorang, Pak, sudah mantap apa belum? Lihat sholat di mana, ada sholat subuh dan sholat subuh dan sholat asar maghrib di sana gitu. Jadi kalau belum di masjid mah iman kita teh masih jauh gitu Pak. Karena kata Rasul itu Pak, fasyhadu bi annahu mu'min. Berarti nu teh sholat subuh di masjid, asar maghrib isya di masjid salah satunya, berarti dipertanyakan keimanannya. Betul ayat itu gitu Pak. Jadi memang prasyaratnya itu Pak, makanya kita harus melatih gitu ya, itulah ya hikmahnya, latih, paksakan diri kita. Kalau nggak bisa 5 waktu ya 2 waktu tadi, tapi insya Allah sih kalau sudah 2 waktu dilaksanakan maka itu insya Allah terbiasa ya. Makanya kalau tidak salah ada hadis Pak, punten, barang siapa sholat arba'ina yauman fi jamaatin, barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah di masjid, maka dia dapat 2 keselamatan, bariatun minan nifaq wa bariatun minan nar, kan gitu ya. Terlepas dari kemunafikan dan terlepas dari api neraka. 40 hari Pak berturut-turut berjamaah. Kenapa 40 hari? Eta riyadohna eta teh Pak. Jadi Bapak kalau mau ringan sholat berjamaah di masjid, 40 hari sok riyadohna Pak. Nanti sudah 40 hari kesananya mudah gitu. Jadi mau bolang betong deui. Jadi istilah riyadoh teh diambil lah tali itu ya. Gitu ya. Jadi pembiasaannya gitu bahasa namanya pembiasaan. Bahasa Arabnya riyadoh pembiasaannya banyak. Pembiasaannya itu tadi 40 hari Pak eta teh. Ya. Jadi kalau 40 hari biasakan insya Allah nanti jadi mudah begitu. Itu ya. Mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira pada Ustaz Ali Nurdin yang telah menyampaikan materinya.